sini saya akan menjelaskan strategi yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, di mana evaluasi dilakukan untuk yang pertama menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah kurikulum sudah efektif dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, mengukur efektivitas pelaksanaan kurikulum. Ketiga, menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum ke depannya. Berikutnya yaitu jenis evaluasi. Yang pertama, formatif, yaitu dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk perbaikan segera. Yang kedua yaitu sumatif, di mana dilakukan di akhir periode tertentu, misalnya akhir semester, untuk melihat hasil akhir. Yang terakhir ketiga yaitu diagnostik, mana bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan kurikulum. Berikutnya yaitu pendekatan evaluasi. Terdapat 3 pendekatan umum yang digunakan, yaitu yang pertama kuantitatif dengan data berupa angka, kuesioner, statistik. Yang kedua yaitu kualitatif melalui observasi, wawancara, atau studi dokumen. Dan yang ketiga yaitu campuran atau mix method, yaitu menggabungkan kedua pendekatan di atas untuk hasil yang lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi. Yang pertama, menentukan fokus evaluasi, misalnya metode mengajar, hasil belajar siswa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menyusun instrumen evaluasi seperti angket, rubrik penilaian, pedoman, wawancara. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau dokumen. Yang keempat yaitu mengevaluasi data dan menyimpulkan hasilnya. Dan yang kelima yaitu menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya yaitu subjek evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan terhadap beberapa komponen. Yang pertama, guru dan metode mengajarnya. Yang kedua, siswa dan hasil belajarnya. Ketiga, materi atau isi pembelajaran. Yang keempat yaitu lingkungan belajar di kelas dan sekolah. Berikutnya yaitu instrumen evaluasi. Instrumen yang umum digunakan antara lain yaitu seperti lembar observasi, angket atau kuesioner, wawancara baik dengan guru, siswa, atau orang tua. Selanjutnya yaitu waktu evaluasi. Evaluasi kurikulum sebaiknya dilakukan secara berkala, antara lain yang pertama awal tahun ajaran untuk melihat kesiapan pelaksanaan. Yang kedua yaitu tengah semester sebagai retraining atau penentuan. Yang ketiga yaitu akhir semester atau tahun untuk menilai hasil akhir dan dampak pembelajaran. Dan yang terakhir yang dilakukan yaitu tindak lanjut evaluasi. Setelah evaluasi dilakukan, tindak lanjut sangat penting, di antaranya yaitu yang pertama, melakukan perbaikan strategi pembelajaran. Yang kedua, menyelenggarakan akan pelatihan guru. Yang ketiga, menyempurnakan perangkat ajar seperti modul atau RPP. Dan yang terakhir yaitu keempat, memberikan rekomendasi kebijakan kepada sekolah atau pemangku kepentingan.